Hai semua, mari kita berbincang-bincang ringan tentang apa saja di sekitar kita bersama saya. Saya yakin kalau kita semua sudah akrab dengan barang ini. Inilah yang akan kita bincangkan ya guys, yaitu teh. Kita semua pasti sering sekali menyaksikan barang ini bukan? Bahkan tiap hari selalu menikmatinya. Barang ini bisa kita jumpai di mana-mana ya guys. Teh merupakan minuman yang paling banyak diminum oleh orang-orang di seluruh dunia loh guys. Bahkan di beberapa negara ada ritual khusus untuk meminumnya. Misalnya di Cina. Ada tradisi minum teh yang dinamakan Kung Fu Cha. Kemudian di Jepang ya guys, ada juga upacara minum teh yang disebut Shadu. Kemudian di negara lain yaitu di Korea, ada upacara minum teh yang disebut Dari. Bagaimana dengan di Indonesia guys? Di negara kita Indonesia ternyata memiliki tradisi minum teh yang bermacam-macam sesuai dengan daerah masing-masing loh guys. Misalnya di dalam Keraton Yogyakarta ada tradisi suguh unjukan, maksudnya menyajikan minuman kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Tradisi ini disebut patehan. Kemudian di daerah lain ya guys, yaitu di Tegal, Jawa Tengah, ada tradisi minum teh yang dilakukan secara turun-temurun yang bernama teh poci. Proses pembuatan teh ini yaitu teh diseduh dengan menggunakan air panas di dalam poci, lalu ditambahkan gula batu. Gula yang diberikan tadi tidak boleh diaduk loh guys. Dari tradisi ini maka muncul istilah dalam prosesi pembuatan teh poci yaitu wasgitel. Istilah itu singkatan dari wangi, sepet, legi, lan kental. Dari tradisi ini pula ya guys, sehingga nama teh poci sekarang menjadi merek dagang produk teh yang cukup terkenal loh. Kemudian di daerah Jawa yang lain ya guys, seperti di Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, dan lain-lain, tradisi minum teh di daerah-daerah itu dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Umumnya, acara minum teh dilakukan pada pagi dan sore hari, sambil berkumpul dan mengobrol bersama dengan keluarga. Dari tradisi minum teh inilah maka muncul istilah teh nasgitel atau teh ginaskel. Itu merupakan singkatan dari panas, legi, tur kental. Sering juga tradisi minum teh di daerah-daerah ini dilakukan pada malam hari bersama teman dan orang-orang dekat di angkringan sambil bercengkrama bersama. Tradisi seperti ini dinamakan wedangan. Memang acara wedangan tidak khusus untuk minum teh saja ya guys. Semua jenis minuman masuk di dalamnya. Akan tetapi minuman teh paling mendominasi dalam acara wedangan. Bahkan di Solo ya guys, dikenal profesi khusus penyeduh teh yang disebut jayeng. Itulah tradisi yang berkenaan dengan minum teh ya guys. Selanjutnya bagaimana sejarah tentang teh guys? Ternyata teh memiliki sejarah yang panjang loh. Lebih lanjut mari kita coba tengok sejarah perkembangan teh. Pertama kali teh ditemukan oleh orang Cina lebih dari 4000 tahun yang lalu. Penemu teh adalah kaisar Cina yang bernama Shen Nong. Pada waktu itu, teh merupakan tanaman liar yang digunakan untuk pengobatan. Baru pada tahun 50-an Masehi, pohon teh dibudidayakan dan mulai diminum oleh para bangsawan. Kira-kira tahun 600-an guys, yaitu pada masa dinasti Tang, teh mulai populer dan menjadi minuman nasional. Bagaimana dengan sejarah teh di Indonesia ya guys? Pertama kali teh masuk ke Indonesia diperkirakan tahun 1684 yang dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Andreas Schleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di rumah Gubernur Jenderal VOC Johannes Kampfus di Batavia, sekarang bernama Jakarta. Selanjutnya ya guys, pada abad ke-18 mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan atau pengemasan teh yang didukung oleh VOC. Singkat ceritanya ya guys, saat ini Indonesia adalah produsen teh terbesar ke-7 di dunia, sehingga hampir setengah dari produksi teh Indonesia diekspor ke luar negeri.